Halo Mania, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar di awal bulan November teman-teman? November ceria. Ya, semoga bulan ini jadi bulan ceria untuk teman-teman dan saya sendiri ya. Oke, di video kali ini seperti biasa kalau udah setelan kayak gini, awal bulan, artinya saya akan membahas tentang produk baru yang muncul di dunia FPV selama bulan Oktober kemarin sampai bulan November ini teman-teman. Banyak sekali produk-produk yang mungkin belum teman-teman tahu atau mungkin teman-teman udah tahu, tapi ya saya coba membawakannya lagi ya untuk teman-teman yang belum tahu. Oke, langsung aja kita masuk ke produk yang pertama. Let's go. A few moments later. Di produk yang pertama ini kita akan bahas saingan dari DJI Google teman-teman. Karena kemarin pas dirilis banyak banget yang bahas, channel-channel YouTube besar pada bahas-bahas semua, pada bandingin semua produk ini dengan DJI Google 2 teman-teman. Ya, produk ini adalah Walksnail Avatar HD Google X teman-teman, yang dirilis kalau nggak salah akhir bulan Oktober kemarin ya teman-teman. Ini benar-benar jadi game changer atau jadi pengganti, mungkin jadi pengganti DJI Google. Karena banyak fitur yang disajikan di Google X ini dan masih banyak juga fitur yang belum disajikan tapi masih dalam proses build ya teman-teman. Jadi Google X ini ya tentunya untuk Walksnail Avatar HD Kit ya, bisa kompatibelnya. Jadi yang nggak mungkin juga bisa nyambung ke DJI Air Unit atau O3 yang nggak bisa ya. Jadi udah masing-masing teman-teman. Nah, ini fitur yang disajikan di sini banyak teman-teman, mana ya? Nah, ini dia. Beratnya hanya 290 gram teman-teman. Plus 2 sampai minus 6 diopter. Jadi diopternya bisa diatur sama seperti Google 2 atau Google Integra. FOV-nya 50 derajat teman-teman. Lensanya bisa diganti ya teman-teman. Untuk voltase baterainya bisa dari 7 sampai 26 volt ya teman-teman. Jadi bisa diganti sama baterai LiPo ya selain dari bawaannya, dan disediakan juga XT60 kalau nggak salah ya. Front covernya DIY, jadi bisa teman-teman ganti bebas ya teman-teman. Ada infrared sensing seperti DJI Google. Untuk video yang dihasilkannya 1080 pixel dengan frame rate-nya 100 frame per second teman-teman. Sharing mode tentunya ya, bisa nonton bareng. Ada HDMI input, ada HDMI output teman-teman. Ada built-in gyro. Nah, ini yang seru ya, ada built-in gyro, katanya masih in development, jadi masih dalam proses building ya. Ada AV-in, teman-teman kalau pengen analog ya bisa ke sini ya, masuknya ke AV-in. Ada built-in Bluetooth dan Wi-Fi modul in development, masih dalam development teman-teman. Nah, bentukannya seperti ini ya. Ini ada di atas. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini ada AV-in untuk SD card, HDMI out, ada HDMI in. Bentukannya seperti ini. Kalau menurut saya sih mirip Robocop ya teman-teman. Ya mungkin akan menjadi DJI replacement, tapi ya menurut saya sih di Indonesia sendiri peminatnya untuk Walksnail system ini jarang ya teman-teman, karena harganya yang katanya mahal banget ya. Untuk DJI Google X DJI untuk Walksnail Google X sendiri ini dibanderol dengan harga harganya 459 atau 460 dolar dan masih pre-order. Kalau dirupiahkan sekitar 7.100.000 ya, 7.200.000 ya. Hampir mirip dengan harga DJI Integra ya. Ya menurut saya sih keren ya, tapi ya belum nyoba juga. Mungkin bagi teman-teman yang mau nyoba silahkan, atau mau kirim ke saya untuk dicoba boleh ya teman-teman. Lanjut ke produk selanjutnya, let's go. Produk selanjutnya masih dari Cadex FPV ya, pasangannya Google X yang tadi, yaitu Walksnail Avatar HD Kit V2 dengan dual antena. Nah, ini seru ya teman-teman. Menurut saya ini seru karena Walksnail pengen lebih keren untuk penetrasi videonya dengan dual antena, yang artinya punya diversity ya. Mirip-mirip O3 ya teman-teman. Bentukannya seperti ini, lebih ringan ya. Kayaknya untuk modulnya lebih ringan daripada O3 ya. O3 kan berat. Tapi ini lebih ringan kayaknya. Tapi kayaknya nggak bisa masuk memori ya teman-teman. Ini untuk gambarnya 1080p 120 frame per second, untuk FOV-nya 160 derajat, kompatibel sampai 4K ya teman-teman. Ranging mode 4 km range ya, untuk range-nya 4 km, masih kalah dari O3 yang diklaim bisa 10 km teman-teman. Support zero flow ya. Built-in 32 GB storage. Oh, jadi udah punya memori internal ya, nggak perlu pakai eksternal, tapi hanya 32 GB saja teman-teman. Ini untuk videonya seperti ini, bentukan dari modulnya seperti ini, kecil, tipis, ringan ya. Ini lebih ringan daripada O3 ya, cuma memang nggak punya memori eksternal, itu aja sih. Plus minusnya ya, setiap produk pasti ada plus minusnya. Ini untuk wiring sistemnya. Ada lagi ya di sini ya. Oke, kita cek harganya berapa. Harganya sekitar 160 dolar ya, atau sekitar berapa ini?
$160 sekitar 2,5 juta ya untuk si kamera kitnya ini ya, 2,5 juta. Vista sekitar 2.400.000 ya, mirip-mirip sama Vista ya teman-teman harganya. Oke, lanjut ke produk selanjutnya. Untuk produk selanjutnya ini adalah keluaran dari Beta AVV ya. Beta AVV kembali mengeluarkan produk baru khusus untuk newbie yang baru terjun ke dunia AVV. Mereka mengeluarkan paket RTF atau Ready to Fly ya dengan nama Aquila 16. Oke, bahasa Indonesia aja. Aquila 16 teman-teman. Jadi ini Whoop ya, Whoop kecil ya, Whoop mini ya. 1,6 inch artinya Aquila 16 itu artinya 1,6 inch dengan paket RTF-nya Beta AVV Radio V2 kalau nggak salah, sama Google-nya VR09 ya, VR03 sorry ya. Paket RTF-nya ya. Untuk Google sama remote-nya produk lama, kita bahas ke si quad-nya aja teman-teman. Yang jadi masalah menurut saya ya, lagi-lagi ini menurut saya, yang jadi masalah adalah si Aquila ini menggunakan baterai spesial. Jadi nggak bisa diganti sama baterai custom atau baterai lipo yang biasa kita pakai untuk drone-drone kita ya. Di sini kita lihat mana sih baterainya spesial. Nah ini dia eksklusif baterai ya. Jadi mirip seperti Avata teman-teman. Nggak bisa diganti, mungkin bisa di custom tapi ya kayaknya sih bakal jadi masalah gitu kalau kita custom baterainya. Ya itulah masalahnya, adalah baterainya yang spesial nggak bisa diganti. Katanya ini punya 4 mode terbang ya kalau nggak salah. Mana ini dia? Oke, ini dia, kita baca aja spesifikasinya ya teman-teman. Namanya Aquila 16 AVV Kit ya. Baterainya special battery 1100 mAh, bawaannya opsionalnya 650 mAh. Kameranya CO2 ya teman-teman. Kamera angle adjustmentnya 15-30 derajat. Charger use-nya pakai konektor BT 2.0 teman-teman. Flight controlnya Aquila 16 V1 ya. Flight controlnya udah mereknya Aquila juga teman-teman. Nah, flight mode-nya yang seru ada 3 flight mode teman-teman. Ada normal, ada sport, ada manual mode teman-teman. Nah, saya nggak tahu ini modenya mode apa aja. Normal, sport sama manual mode itu. Kalau manual mungkin acro ya teman-teman. Ini untuk frame materialnya Google-nya VR03. Motornya 1102 teman-teman, 18.000 kV sorry. Konektornya BT20, propellernya Beta 45 mm ya, 3 blade ya teman-teman. Jadi diameter propellernya itu 45 mm dengan receivernya serial ILRS 2,4 GHz 3,0 version ya teman-teman. Nah, ini untuk cara bindingnya teman-teman, katanya di sini cukup dengan cara power up 3 kali teman-teman. Jadi udah bisa binding ke remote-nya ya teman-teman. Video transmitternya Aquila 25 sampai 350 mW VTX yang katanya diklaim sampai 200 meter ya. Untuk beratnya 47 gram aja, cukup ringan ya. Ini cukup ringan, ini cocok banget untuk pemula. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini VR03 200 meter, katanya jaraknya bisa nyampe 200 meter. Untuk flight time-nya bisa 8 menit ya teman-teman. Nah, ini yang seru teman-teman. Katanya si Aquila 16 ini memiliki kemampuan untuk hover karena memiliki barometer yang cukup canggih teman-teman. Jadi cocok banget untuk pemula yang baru belajar menggunakan drone FPV. Ini cocok banget untuk belajar ya teman-teman. Ini benar-benar keren, dia punya kemampuan untuk hover teman-teman. Ini keren sih asli. Ini bentukannya seperti ini. Kalau teman-teman pengen bukan merubah ya, pengen membongkar, pengen ganti sesuatunya, ini cara bongkarnya seperti ini. Nah, ini dia ada 4 mode sebenarnya ya. Ada normal mode, ada sport mode, ada manual mode, dan ada turtle mode. Turtle mode itu ya flip ya, kalau dia jatuh bisa balik lagi teman-teman. Oke, kita lanjut produk selanjutnya. Let's go. Di produk selanjutnya kita bahas tentang ILRS teman-teman. Nah, ini yang saya suka dari ILRS adalah karena dia open source, jadi bakal banyak yang produksi part-part untuk receivernya, untuk transmitternya. Salah satunya kita dapat dari HGLRC yang saya temukan di Get FPV ya teman-teman. HGLRC membuat receiver ya, 2,4 GHz receiver untuk ILRS dengan T-antena ya teman-teman. Ini menurut saya keren ya, bentukannya kecil, dia udah pakai T-antena dan ini keren ya. Ini dari HGLRC, harganya $12 aja, sekitar Rp150.000 aja teman-teman. Ini bener-bener harganya murah ya teman-teman untuk receiver ya. Tapi ini di Get FPV, saya nggak tahu di marketplace lokal mungkin ada, mungkin belum. Kalau ada nanti saya tulis di kolom deskripsi seperti biasa ya. Semua produk yang saya bahas nanti linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa langsung cek. Kita lanjut produk terakhir, let's go.
Untuk produk yang terakhir ini keluaran dari Gap RC teman-teman. Kali ini Gap RC mengeluarkan lagi Cinewolf ya. Ya sebenarnya sih ini nggak beda jauh sama pendahulunya, yaitu Gap RC Cinelog 25 V2 HD O3. Bukan O3 aja sih, dia punya run cam link, dia punya avatar juga, dia punya analog juga teman-teman. Cuma yang saya bahas adalah yang O3 tentunya ya, karena sekarang udah O3 teman-teman. Gap RC Cinelog 25 V2, mungkin teman-teman udah nonton juga video reviewnya di channel-channel luar ya, banyak yang udah review, kalau di Indonesia belum ada. Kalau ada yang mau kirim ke saya buat di-review, boleh banget teman-teman. Oke, ini untuk V2 ini fitur yang berbeda adalah, ini dia teman-teman, mana sih yang berbeda? Oke, yang di-upgrade dari Cinelog 25 V2 ini adalah O3-nya yang didesain untuk nggak jelo ya, dipisahin ya. Lalu si flight controlnya juga udah di-upgrade, yaitu ke Taker G4 35 ampere IO teman-teman. Lalu desain propeller guardnya katanya diganti juga ya. Ini untuk spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa baca di sini. Framenya Gap RC Cinelog 25 V2, wheelbase-nya 114 mm. Gimbal plate-nya 2 mm, top plate-nya 2,5 mm, bottom plate-nya 2 mm teman-teman. FC sistemnya Taker G4 35 ampere all-in-one ya. IO itu all-in-one. Nah, MCU-nya ini teman-teman bisa baca, Gyro-nya ini, OSD-nya bisa Betaflight OSD ya teman-teman. ESC-nya 8 bit 35 ampere. Kok cuma 8 bit? Berarti nggak bisa di flash Bluejay dong. Bluejay kan 16 bit. Mungkin bisa ya. VTX-nya O3 Air Unit, kameranya O3 kamera, antenanya O3 juga. Untuk motornya teman-teman SpeedX 1404 4500 kV. Untuk propellernya menggunakan HQ prop seperti biasa. Beratnya seperti ini, receivernya teman-teman bisa pilih ya, ada plug and play, ada ILRS, ada TBS Nano tentunya ya, teman-teman bisa pilih ya di web Gap RC-nya. Untuk baterainya rekomendasinya 4S 660 mAh sampai 850 mAh. Katanya flight time-nya bisa 4 sampai 6 menit teman-teman. Jadi kan ini nggak perlu bawa action cam karena udah pakai O3 teman-teman. A few moments later. Oke, itu aja untuk produk baru di dunia FPV yang keluar di bulan Oktober kemarin sampai bulan November ini ya teman-teman. Ada Walksnail Avatar HD Google X, ada juga Walksnail Avatar HD Kit V2 dengan dual antena. Yang ketiga yaitu Aquila 16 ya, produk dari Beta FPV, paket RTF untuk pemula yang cocok banget ya teman-teman karena bisa hover. Yang keempat tentunya ada HGLRC ILRS 2,4 GHz receiver teman-teman. Jadi HGLRC produknya keren-keren ya teman-teman. Saya pakai GPS-nya keren. Ini sekarang ngeluarin receiver ILRS. Ya pastinya keren juga sepertinya ya. Untuk produk terakhir Gap RC Cinelog 25 V2 teman-teman. Oke, itu aja untuk produk baru di dunia FPV yang muncul antara bulan Oktober sampai bulan November ini teman-teman. Bagi yang suka silahkan tekan like-nya, yang belum subscribe segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe terima kasih banyak, kalian luar bioskop. Bagi yang mau rakit drone, bagi yang mau beli paket RTF, bagi yang mau servis silahkan hubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.